Padialah patah pandayung bidu sampai juo ka muaro. Alamahota balik kami samo duduk, malape taraga ka sana sudaro. Oi di sana. Oi di sana. Padialah patah pandayung biduk sampai juo ka muaro, alamahota kami balik sama duduk, malape taraga ka sana sudaro. Oi di sana. Oi di sana. Sampai jumpa. Horas. Oi di sana. Oi di sana. Salam dari kami yang sudah di hadapan kamera saat ini. Horas. Oi di sana. Oi di sana. Sampai jumpa. Horas. Balabu biduk di kualo, biduk pincalang babalik haluan. Tentulah tadanga salah dikato, sana ngamunak dangakan, mau munak maafkan, indak mau, haru jangan. Oi di sana. Di mana bintang menanggi hari, kalaulah indah karenaulah Tuhan sayang, kalaulah indah karenaulah Tuhan, indahlah nyolah kami kamari, sampailah kamari. Indahlah kami sampai kemari. Lima buah lada lima tuan. Lima buah lada lima. Masalahnya sebuah daun di balik daun. Masa sebuah di baliklah daun, kasihlah Tuhan Allah diterima dendang, kasihlah Tuhan Allah di
ditarima indahlah nyokalu ko odapun baribulah tahun indah kalupo baribulah tahun pisanglah ame baola balai peti di dalam la peti masa sabua di dalam la peti utanglah ame datela di bayi utanglah ame datela di bayi utanglah baola mati utang lagu di baola mati. Pemirsa N2STV dimanapun berada, salam dari kami tim produksi Pesona Budaya N2STV Sibolga. Mudah-mudahan pemirsa sekalian dan dimanapun berada, baik di kampung halaman maupun di perantauan, kami temui dalam keadaan sehat walafiat. Jadi ikola apa khas katanya dah khas Sibolga, ya kan? Tapi apakah benar itu khas Sibolga? Itu terlepas dari penilaian masyarakat, bagus, ya kan? Itu. Oh, di sana. Dari mana itu ya? Apa dia? Bagi oleh-oleh. Beli oleh-oleh? Tunggulah dulu, duduklah dulu. Situ pun jadi. Kabar baik. Kabar baik. Salam dah dulu dah. Iya dah. Jadi, alhamdulillah, ikut sengaja datang dan nak membeli oleh-oleh leko. Iya. Oh, cobalah. Itulah dah. Itulah. Kok banyak sanak kita Sibolga aku, ya kan? Iya. Iyalah. Pemirsa, kami baru saja kedatangan Dusana. Iya. Iya. Saudara, walaupun tidak sekampung, ya kan? Iya. Tapi satu lorong. Iya. Baru sanak lorong kita. Inilah Dusana kita, Pak Sahat Simatupang. Jadi Pak Sahat, kebetulan Pak Sahat kan mau beli oleh-oleh ini kan? Iya. Udah lengkap. Ada keripik yang halus, ya kan? Ini ada yang lebih lebar. Ubi ini semua nih, oke, ya. Ubi itu. Ubi, gadong ini bahan ini, gadong. Di sabar kita dulu Mama. Kok di kampung kami, karupu ubi ko, isabu iko apa? Balado ini ya. Balado. Kok di kampung kami, iko namanya karupu balado. Oh, iyalah, kerupuk balado. Kerupuk balado. Jadi pemirsa, kami sedang berada di satu lokasi pusat jajanan oleh-oleh dari kota Sibolga. Beberapa produk sudah dipajangkan. Beberapa produk sudah dipajangkan. Ada juga ini emping. Emping. Ya. Balado juga. Ya. Balado juga. Ada iko sambalap iko. Sambal apa ini? Abon. Ada sambal kacang. Itu yang paling banyak untuk perjalanan itu. Untuk perantau. Namanya Kok? Karupik lidi. Jadi pusat jajanan oleh-oleh khas Sibolga ini persisnya di persimpangan Jalan Tamrin dengan Jalan Jainul Arifin. Ya kan? Iya. Di Kelurahan Kota Beringin, Sibolga. Jadi Horas. Horas, Mang. Mau kemana, Mang? Mang? Tapi ini kan pusat jajanan. Iya. Kampuang. Berarti serupa kita, Amang. Sama kita. Iya, saya pun kebetulan beli kerupuk juga oleh-oleh ini. Duduk, Mang. Iya, jumpa sama Amang juga serupa ya. Tinggal pilih Amang yang mana sesuai selera. Iya, cocok lah. Itu dia. Beres. Banyak oleh-oleh ini saya lihat.
Kalau di kampung ini terus ditanya, mana oleh-oleh Sibolga? Mantap. Pemirsa, seperti telah kami jelaskan tadi, bahwa saat ini kami sedang berada di lokasi pusat jajanan atau pusat belanja oleh-oleh khas Sibolga. Beberapa produk sudah kita lihat di sini dan lokasinya persis berada di Jalan Tamrin, persimpangan dengan Jalan Jainul Arifin di Kelurahan Kota Beringin. Jadi, macam ini Pak Munzir. Apa itu? Aku mendadak dapat ide aku. Suatu akal. Suatu akal. Suatu akal. Pemikiran. Yo. Ketika Pak Sahat mau belanja, kan nampak kita. Kita panggil, "Oi di sana." Iya. Kita ngobrol beberapa waktu, tiba-tiba datang Amang Butar-Butar. Iya kan? Iya. Menyampaikan salam. Horas. Horas Awang kan begitu. Horas. Nah, jadi ada sesuatu yang terpikir Pak Sahat. Iya. Amang Butar-Butar begini. Bahwa sapaan-sapaan seperti tadi, Horas, Oi Dusana, dan juga di daerah-daerah lain. Kalau di Sumatera Utara, sudah jelas kita ketahui, Pak Munzir. Iya, banyak. Ya kan? Sudah jelas Horas. Kemudian kalau di Tanah Karo, Menjua-jua. Kalau di mana? Jua-jua. Dairi. Di daerah Melayu, Ahoy. Daerah Nias, Yahubu. Yahoo. Nah, jadi belakangan ini Pak Butar-Butar di Sibolga dan Tapanuli Tengah sekitarnya lah, Di ya kan, sisir, Pak Sahat, beredar satu sapaan, itulah tadi Oi Dusana. Jadi membuka cerita ini, aku pengen mulai dulu dari Amang Butar-Butar. Kalau di masyarakat Batak itu sapaan Horas itu kan sudah ratusan tahun yang lalu barangkali. Bisa Amang ceritakan sedikit? Terima kasih. Kalau mengenai sapaan Horas ini, memang di Sumatera Utara bolehlah dikatakan hampir-hampir sudah biasa ini bahasa Horas ini. Dan merata ya? Dan merata. Iya. Arti daripada Horas ini, istilahnya sangat-sangat berharga. Sapaan Horas inilah antara raja ke raja, antara raja ke masyarakat. Tidak ada batas ya? Tidak ada batasnya. Iya. Sama dengan sekarang contoh di Sibolga kan, sapaan Horas pun kita bilang kepada raja ataupun panggonggomi atau wali kota, pasti dibalasnya Horas. Jadi mengenai bahasa Horas ini dari zaman dulu, istilahnya mulai dari bahasa manusia yang pertama tercipta di Dolok Pusuk Uhid. Manusia pertama itu Batara Guru. Sudah ada ini bahasa Horas ini. Sudah ada bahasa Horas. Dan memang asli kosakata bahasa Batak. Bahasa Batak. Asli. Horas. Oke. Makna yang terdalam, filosofi yang terdalam dari kata Horas itu apa? Selamat, sehat, atau apa? Kalau dikatakan sudah Horas, contoh saya ucapkan kepada Bapak Horas, istilahnya di dalam hati saya ini sudah istilahnya sangat bersih, tidak ada sesuatu apapun. Kalau sudah ucapkan sama Bapak Horas, istilahnya selamat Bapak dan selamat saya. Sejahtera Bapak. Sejahtera Bapak. Sejahtera saya. Kalau sudah dikatakan Horas, sudah beberapa arti. Beberapa arti yang sangat baik dan mendalam. Itulah ucapan Horas ini. Kalau sudah ada kebencian, tidak mungkin saya ucapkan Horas. Jadi sangat dalam artinya. Di situ filosofinya. Iya, itu filosofinya. Artinya keikhlasan hati seseorang
menyampaikan ucapan itu ya. Iya. Dengan ikhlas, Ya, bersih. Ya. Baik, sampai situ dulu Pak Butar-Butar. Pak Tupang. Iya. Ini kan jadi menarik. Iya. Kalau di Sumatera Utara tadi sudah Pak Muzir juga mengatakan beberapa contoh ucapan Banyak, tadi. Iya kan? Etnis macam-macam. Horas menjua-jua, jua-jua, Yahobu dari Nias, Ahoy dari Tanah Deli Melayu. Itulah ucapan-ucapan dari kelompok kemasyarakatan kita atau etnis-etnis yang ada di Sumatera Utara. Nah, kalau di pesisir Pak Muzir, dengan Pak Sahat, dulu kan karena orang pesisir Sibolga Tapteng itu karena berdasarkan hukum dan kaidah Islam Pak Butar-Butar, maka sapaan yang selalu dan harus digunakan itu dulu adalah dengan Assalamualaikum. Ya. Di daerah Melayu juga seperti itu, di daerah Minang juga seperti itu, dan di daerah-daerah yang berbasis Islami pasti akan itunya salam pertama Assalamualaikum. Yang maknanya kan kira-kira tidak jauh beda dengan apa yang disampaikan dengan kata horas tadi. Iya, sejahtera untuk kamu. Ana, rahmat Allah. Rahmat untuk kamu. Rahmat Tuhan bagimu. Ada doa, ada pengharapan. Itulah. Jadi belakangan ini Pak Sahat, barangkali Pak Butar-Butar pun pernah mendengar kalau terkadang dalam acara tertentu, apalagi di media sosial, selalu itu disampaikan, oi Dusana. Nah, Pak Sahat, apa pengertian oi Dusana itu bagi masyarakat pesisir Sibolga, Tapanuli Tengah? Baik, terima kasih. Setiap daerah salam ucapan dari masyarakatnya sehari-hari tentu sesuai dengan alam lingkungan sekitar daerah itu. Ya. Seperti dicontohkan Abang Butar-Butar tadi. Dalam masyarakat Batak kata horas itu. Horas itu ada sejak suku Batak itu ada bersamaan itu. Beda dengan kita yang di pesisir tadi. Dusana dengan horas ini. Perlu ini dijelaskan kepada masyarakat banyak ini. Kata horas itu lahir bersamaan dengan lahirnya suku Batak. Sejak ada orang Batak di Pusik Buhit sudah ada kata horas. Betul itu Abang ya? Sudah. Betul ya? Jauh di atas Raja Batak. Bahasa horas itu sudah. Karena itu ada mengandung apa dia? Mengandung suatu berkat. Dari Allah pertama. Sampai sekarang kan dia mulanya dan dia akhirnya. Jadi dia yang mengatakan ini. Ucapan yang diberikan dan mengandung berkah. Dia mengandung berkah keselamatan. Karena tadi kurang dijelaskan Pak Butar-Butar tadi. Horas itu mengandung doa dan keselamatan bagi orang-orang suku Batak. Karena secara filosofi yang saya tahu, kata horas itu mengandung 3 makna filosofi. Tiga filosofi dari kata horas itu yang berkaitan dengan mengucapkan keselamatan bagi orang, selamat juga orang yang mendengarkan. Persis dalam Islam, Assalamualaikum, selamat atas kamu dan selamat juga atas saya. Kan gitu. Nah, apa filosofi kata horas itu? Yang pertama di kata horas itu ada kata hipas. Hipas artinya selamat. Selamat sehat. Ada kata togu. Togu teguh pendirian. Ada kata pir. Jadi hipas, togu, pir. Pir itu pirnisitondi. Ya kan? Boras pirnitondi. Pir ini keras. Itu adalah batin. Jadi selamat atas keteguhan sepir tondi mau togu. Batin itu kuat menerima. Jadi pas kata Butar-Butar itu, kata horas itu mengandung makna menghormati, mendoakan orang supaya selamat. Makanya disebutkan tadi oleh Pak apa? Bagi orang yang jahat, yang tidak baik perilakunya, tidak disebut horas.
Ya. Tak pernah kita orang yang jahat dia horas kita bilang. Tak itu. Ya. Jadi 3 arti filosofi itu, makanya setiap kata bahasa Batak itu mengandung banyak makna. Banyak, ya. Ya. Jadi termasuk horas. Nah, bagaimana berkaitannya dengan kita masyarakat pesisir? Kenapa Oidusana berbeda cara proses kelahiran horas dengan Oidusana? Ya. Sapaan ini. Sapaan itu. Ya. Nah, di masyarakat pesisir, salam ini bukan untuk kesejahteraan, doa dan selamat. Ya. Karena dalam masyarakat pesisir tadi udah singgung Pak Edi tadi, ada kata Melayu Islam, salamnya menghormati orang supaya sejahtera, tetap assalamualaikum. Ya. Sedangkan di sana dalam masyarakat pesisir adalah pergaulan, mengikat suatu pergaulan, kekerabatan, persahabatan, keakraban dalam bergaul sehari-hari. Oke, sampai situ dulu. Pemirsa, sedikit terurai mengapa masyarakat pesisir Sibolga dan Tapanuli Tengah mempergunakan atau memperkenalkan sapaan Oidusana. Kami akan tampil kembali setelah jeda berikut ini. Oidusana. 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 Sampai jumpa. Horas. Sampai jumpa. Horas. Oidusana. Oidusana. Pemirsa Pesona Budaya N2S TV, kita lanjutkan perbincangan hari ini mengenai sapaan Oidusana dari daerah pesisir Sibolga dan sekitarnya. Sebelum kita lanjutkan Pak Sahat dan Pak Butar-Butar, kita ingin mendengar dulu apa pendapat dari Pak Munzir dari sisi ucapan tadi dari kata horas, kemudian dari Oidusana. Kan jelas maksud tujuannya sebetulnya sama, ya kan? Tapi pemanfaatannya sedikit berbeda. Nah, kalau dari tatanan sosial kemasyarakatan, apa yang bisa Pak Munzir sampaikan? Baik, terima kasih. Tadi sudah disebutkan sederhana, horas itu bagian dari doa, pengharapan, nilainya sudah ada dari dulu. Kalau Oidusana, ini kan baru kita populerkan kurang lebih 10 tahun yang lalu ya Pak Saad ya. Jadi di tengah-tengah masyarakat, kata sapaan Oidusana ini sebenarnya belum begitu populer. Karena kenapa? Pertama, dia baru. Yang kedua, instrumen atau yang tempat-tempat yang sering disampaikan ini jarang dilaksanakan. Belum ada himbauan yang agak tegas dari pemerintah kota maupun tokoh masyarakat, sehingga salam Oidusana ini hanya segelintir yang melaksanakan. Harapan kita supaya salam Oidusana yang bagian dari masyarakat pesisir Sibolga Tapteng ini semakin populer, harus sering kita galakkan di setiap tempat, di setiap waktu, sehingga nanti salam ini menjadi ikon dari masyarakat pesisir itu sendiri. Jadi dari interaksi sosial kemasyarakatan, walaupun ini sudah dipergunakan sapaan Oidusana yang masih terbatas dalam kebutuhan salam persahabatan, kekerabatan dan kemasyarakatan, ternyata memang belum bisa dipergunakan secara menyeluruh. Baik. Tapi ada menarik ini Pak Munzir, Pak Sahat. Begini, tadi Pak Munzir mengatakan baru diperkenalkan beberapa tahun belakangan, dan itu semakin cepat menyebar, dibantu oleh adanya media sosial. Media sosial. Dan kalaupun selalu kita dengar ucapan dan sapaan Oidusana itu sepertinya masih sangat terbatas dipergunakan pada acara tertentu. Ya, seperti itu. Saya kembali ke Pak Sahat. Kalau di daerah lain tadi termasuk dari masyarakat Batak oleh Pak Butar-Butar dijelaskan ada sapaan-sapaan khusus untuk itu. Nah, mengapa
seperti kata Pak Muntir tadi, ya mungkin paling cepat 2010 atau di atas itu ada ucapan sapaan oi Dusana. Latar belakang yang bagaimana? Apakah sebelum itu ada atau bagaimana? Sebenarnya begini, ya, memang kata oi Dusana ini semacam masyarakat pesisir Sibolga Tapteng seakan memproklamirkan menggali kembali. Ini sebenarnya menggali tradisi-tradisi lama yang mulai punah, kebiasaan-kebiasaan masyarakat di luhur kita di pesisir pantai ini yang mulai hilang dan kemudian digali oleh masyarakat pesisir ini juga dalam lembaga kata-kata ini. Karena bagaimana? Loh, setiap daerah menunjukkan ciri khas sebuah daerah, ada salam khas. Ya kan? Sementara di masyarakat kita pesisir Sibolga Tapteng, ya, tidak pernah didengungkan bahwa masyarakat pesisir Sibolga Tapteng ini memiliki salam ciri khas daerah. Seperti di Asahan Sumatera Timur itu ada ahoy. Ya kan? Ahoy. Menegur orang yang jauh. Karena jarak dulu rumah ke rumah jarak-jarak. Sehingga pemanggilan kawan pun oi, ahoy, ya jadi gitu. Nah, berangkat dari situ masyarakat Sibolga Tapteng juga demikian. Karena kita tahu masyarakat Sibolga Tapteng ini kan di tepi pantai. Ya kan? Salah satu karena antara yang satu dengan yang lain jaraknya jauh, maka untuk memanggil rekannya dari jauh tentu bersuara berteriak dia. Oi, katanya gitu kan. Dibantu lambaian tangan. Iya, lambaian tangan, kode. Jadi di tepi pantai ini. Karena kalau di Sibolga ini tidak mungkin kita berteriak-teriak oi, oi. Karena Sibolga ini sempit, tak seperti ini. Dan seperti orang di daerah Toba itu kan jauh-jauh, maka orang Batak itu keras-keras ngomong. Karena alam lingkungan kan begitu. Di Tapteng ini juga Sibolga Tapteng di pesisir pantai berawal dari teguran orang jarak yang jauh dengan jauh, maka ada salam di masyarakat laut, pesisir pantai, ciri khasnya. Tapi di laut bagi orang-orang nelayan. Karena tengah malam dia memukat dulu, belum ada teknologi, main tarik, namanya pakai tapi. Jadi jarak orang yang satu dengan orang lain jauh. Kemudian alat penerangan belum ada. Jadi kode dengan teriakan. Maka keluarlah istilah teguran itu. Ada istilah di tepi pantai, oi lamat, oi rundut. Maksudnya belok tarik ke kanan, oi rundut tarik ke kiri. Itunya maksudnya. Ini kegiatan nelayan tepi laut yang mengembangkan jaring. Iya, mengembangkan jaring. Nah, itu aba-aba itu diberikan oleh yang berada di tengah laut, di perahu, di perahu untuk mencari tali jaring ini. Kalau oi lamat artinya ke kanan lah mungkin itu, ke kanan, oi rundut ke kiri. Supaya kembang balik jaring itu. Jadi teguran-teguran itulah membuat bahasa itu. Nah, berkembanglah. Artinya sebelum oi Dusana sudah ada istilah oi lamat itu. Oi lamat. Tapi kenapa jadi berubah? Nah, pada umumnya kalau ini kita praktekkan, kebetulan kami pada waktu itu melanjutkan kepengurusan lembaga adat budaya pesisir pantai barat Sumatera Utara, meneruskan kepengurusan almarhum Bapak Anda Rajoki Nenggolan. Beliaulah mencetuskan ini awal, tapi perdebatan pada waktu itu antara kami pengurus kurang tepat bahasa itu. Karena itu bahasa di tepi pantai. Hanya untuk nelayan. Masyarakat di bawah ini kan itu ucapan. Apanya ucapan? Yang biasanya masyarakat Sibolga ini menggali apa ini Pak ya? Menggali sejarah, kebiasaan bahasa-bahasa orang dulu supaya jangan hilang. Loh, kebiasaan kita dulu nenek moyang pesisir ini kan manggilkan kalau kita lewat sana. Kamano Dusana kan gitu. Dari kata sanak-sanak Dusana inilah diambillah oi-nya itu supaya menegur. Oi Dusana ganti oi lamat, oi rundut. Jadi lebih familiar lagi memakai kata oi Dusana. Jangan kita memakai oi lamat, oi rundut. Jadi itulah keputusannya. Oi Dusana. Iya. Pak Menjir. Dusana itu apa artinya? Baik.
Kalau bahasa sederhana, Dusana ini jelas adalah hubungan kekeluargaan. Saudara, famili. Nah, itu sederhananya. Berasal dari kata sana. Sana ini tidak hanya di Sibolga kita pakai. Di daerah-daerah yang lain juga banyak tegur sapa yang memakai induk bahasa sana. Ya, seperti di Jawa mungkin Pak Putar kita kenal kalau Kisana. Nah, iya. Dusana ada. Apalagi di Minang. Apalagi di Minang. Lebih kental itu. Iya. Jadi panggilan Dusana itu harus lebih tua yang mengatakan Dusana kepada yang dipanggilnya. Jangan yang istilah anak muda membilang Dusana sama orang tua, tidak ada itu. Iya betul, itu dari sistem kekerabatan. Tetapi tadi kan fokusnya sapaan Oi Dusana itu akhirnya lebih cenderung kepada kemasyarakatan. Iya. Kalau sama orang yang lebih tua kita panggil Oi Dusana tentu tidak pas. Tidak pas. Tapi kalau kata Horas Samang pas. Horas Bere pas. Karena itu doa. Iya. Makanya saya bilang Horas itu kata doa. Beda dengan Oi Dusana ini. Oi Dusana ini sapaan kekerabatan, kepersahabatan, keakraban. Oke, kita kembali ke cerita soal dari Oi Lamat tadi yang pernah digagas oleh almarhum Rajoki Nainggolan. Kemudian berubah menjadi Oi Dusana karena dianggap lebih familiar, lebih kekerabatan dan luas, lebih luas oleh semua masyarakat. Dan konon diceritakan juga bahwa Sibolga ini disebut Kota Badusana atau Nagari Badusana. Oke. Pemirsa, taringet nyokau Bapak. Iya, Pak. Sambil mengecek jo babalan jo lambur. Oh iyalah. Oh begitu. Pas itu alat tadilah dia di tinggal pilih, tinggal pilih. Emang. Nak beta au manur tulau. Nak manur maita jolo. Kalau terlap lalapitan no. Lalapitan. Iya. Sebentar sudah, Bapak dah. Oleh dari Kota Sibolga. Ayo. Sudah diambil? Alah naik kamu suruh anggota ikut belanja juga? Sudah naik beca serumah mamborong sih oleh kapo keluar karena jadi itu lanjut juli ku cari tahu lain jelas. Jadi kepada kalau tanggal 2 balik ku dah mamak dah. Jadi kepada pemirsa yang ingin belanja oleh-oleh, sebenarnya begini Pak Mujir. Iya Pak. Apa yang aku ketahui dari konotasi dan kosakata bahasa, sebenarnya bukan oleh-oleh. Oleh-oleh tanpa huruf H. Ya. Oleh-oleh, bukan oleh-oleh. Jadi oke lah soal itu. Iya, masalah ya kan? Benar. Yang penting maksud dan tujuannya inilah dia itu. Kan begitu? Iya.
kepada pemirsa yang dari luar kota, ya, kalau mampir di kota Sibolga, singgah juga lah, mampir juga lah di pusat jajanan oleh-oleh khas Sibolga di Jalan Tamrin, persimpangan Jalan Zainul Arifin, Kota Beringin. Itu dia. Ya, mana tahu walaupun bentuknya sama dengan daerah lain, tapi rasa mungkin berbeda. Kan macam itu. Cuma Pak Sahat, ya, kalau yang aku ingat macam inilah apa tadi, kerupuk lado kan? Iya. Kerupuk balado. Kerupuk balado. Kalau dia khas Sibolga, yang aku tahu, ya, yang aku tahu, maaf bukan mengajari, tapi apa yang pernah aku ingat begini. Kalau dia kerupuk balado khas Sibolga, dia beraroma daun kunyit. Iya, daun kunyit, tapak leman, kemudian pakai udang baring. Nah, pakai udang baring. Itu baru khas Sibolga. Oke, itu soal nama, silakan, ya kan? Ya. Nah, jadi mudah-mudahan ini menjadi produk tambahan, ya kan? Iyalah. Yang betul-betul bisa nanti ada tamu dari luar kota. Ini mirip kayak di Bukit Tinggi ini. Iya, Sanjay ini Nah, katanya. ini mirip kayak di sana. Iya. Yang khas Sibolga mana? Itu. Keluar produk kerupuk balado, daun kunyit, udang baring. Itu baru khas Sibolga. Jadi kalau di Tapanuli Utara, ciri khas makanan itu, kalau kita udang baring. Jadi kalau kita hirup, terasa udang baring, ciri khas Sibolga. Ya. Tapak leman atau Ya, kunyit. daun kunyit, ya. Kalau di Tapanuli Utara makanannya terus terasa kita ini tetapun. Karena andaliman yang Andaliman. marandaliman yang Iya. nama ciri khas. Ya. Jadi tahu kita, oh tapun. Itulah buktinya yang suka andaliman. Ini. Oh, besar badannya kan? Iya. Besar. Iya. Karena Aroma andaliman sekali itu masak ciri khas. andaliman, Bos, sabaran sampai kilo dah. Batambu ya. Iya. Iyalah. Jadi ciri khas. Efek andaliman. Ciri khas makanan. Pantasan Sumatera dia Barat pun ada. itu. Wanginya Sumatera Barat pun ada. Ciri khas tuh yang perlu. Iya. Ciri khas. Pembedaannya di sini. Iya. Beda di aroma itu. Oke, kita kembali ke laptop. Iya. Nah, Betul. jadi Oh, tadi Ugik Munjir sudah menyampaikan bahwa kata dusana itu artinya sebagai kata ganti saudara atau kerabat, ya kan? Kemudian menjadi ada dikaitkan dengan Sibolga ini dulu dibilang juga sebagai negeri Badusana. Negeri bersaudara. Karena saya tahu persis di Semaremare dulu ada namanya kampung keluarga. Kampung keluarga disebut. Karena memang keluarga semua. Iya. Bersaudara. Satu rumpun. Satu rumpun. Antara marga Huta Galung dengan marga Simatupang. Kampung itu. Iya. Termasuklah keluarga Iya. Bapak di situ kan? Iya, iya. Itu memang bertali-tali. Mungkin ada lagi di Ekhabil. Iya, Iya kan? iya. Ada. Ada. Sampai-sampai keluar istilah kampung Badata, katanya kan? Iya. Karena ting di sana terdengar langsung di Iya. sini. Iya kan? Iya, iya. Ting di sana terdengar langsung. Nah itulah. Jadi kembali kepada Pasar Balakang, Kampung Badata. Pasar Balakang. Kampung Badata Iya, kan? itu Pasar Balakang. apa namanya? Sapaan Ui di sana tadi. itu tadi. Iya. Tadi kan sudah dijelaskan Pak Mugir, belum terlalu lama. Iya. Bagaimana yang seingat Pak Sahat lah? Karena sempat menerima peralihan jabatan Iya. Ketua Lembaga Adat Budaya Pesisir bagian apa? Pantai Pantai Barat. Barat, Sumatera Utara. Apa proses Oi Dusana itu yang Bapak alami atau yang pernah Bapak lakukan? Nah, dari proses tadi, ketika almarhum Bapak Rajoki sudah kita bicarakan di lembaga adat ini. Tapi belum juga putus. Ya. Artinya belum ada kesepakatan. Ya. Apakah pakai istilah oi lamat, oi lundut, kan itu. Ada beberapa kita tanya wawancara orang-orang tua, kebanyakan cenderung tidak menggunakan itu karena itu biasa sapaan di tepi pantai orang di laut, di masyarakat umum tidak. Maka kita carilah apa padanan kata dari oi lamat dengan oi rundut ini tadi. Mengapa tidak ohai? Nah, Karena di Melayu ahoy. ya. Tapi ada juga sapaan kita ini ohai. Kemana itu? Nah, kalau kita pakai memang ada keluar saran kawan-kawan, ohai, ahoy. Kalau ahoy udah jelas sapaan di masyarakat tepi pantai Melayu, Ya. pesisir timur. Nah, kalau
Ohai. Kalau memanggil orang ohai, kalimat itu kurang dapat di situ juga, terlalu kasar dia ngomongnya. Ya. Iya, kurang akrab. Kurang akrab. Ya, Artinya kalau masyarakat Pareman-Pareman kita Japang-Japang istilah orang Batak ya kan, Pareman di luar. Oke lah. Tapi kita kan tokoh yang kita hadapi, orang tua yang tua dari kita. Tidak mungkin kita sapa, ohai. Kan tidak bagus, kurang etis. Jadi apa lebih etis? Ini kesepakatan lembaga waktu itu. Yang lebih etis akrab sanak lah. Sana dari dusana, kisana. Oh bagus. Bagaimana kita tambahkan ini itu kena teguran. Oh dusana. Jadi muncullah kata dusana ini. Tapi Pak Edi perlu kami jelaskan, kata dusana ini punya tingkatan Pak. Saya jelaskan di sini pada umum masyarakat Cibogataptenge punya tingkatan. Apa tingkatannya? Dusana ini tidak boleh disebutkan yang muda kepada orang tuanya. Contoh, kepada yang lebih tua. Opungnya lewat, angkunya lewat. Dusana katanya sama angkunya. Kan tidak pantas itu. Jadi levelnya setara. Kata orang Minangkabau, Sumatera Barat, ada istilah kato nanampe, kato mandaki, kato manurun, kato mandata, kato malereng. Kato mandaki sapaan kepada orang tua-tua yang di atas kita, dihormati dengan dihormati. Kato mandata kepada kawan sejawat, sebaya kita. Lain bicara kita ini, kehormatannya pun lain. Kato malereng, kawan sapermainan, bersindagurau. Kato manurun kepada siadian kita. Kenapa begitu? Demikian itu sana dalam masyarakat pesisir Tapanuli Tengah. Karena masyarakat Tapanuli Tengah ini banyak dipengaruhi oleh Sumatera Barat. Kan? Banyak dipengaruhi masyarakat Sumatera Barat pesisir pantai. Bahasanya lihatlah. Nah, pemakaian kata itu sana itu tidak merata. Ya kan? Pas seperti yang ada di Minang pula ada tingkatan. Jangan nanti masyarakat generasi muda ini salah ngomong. Lewat yang tua dari dia, itu sana. Ya kan? Tapi secara umum ya, misalnya kita dalam pertemuan orang banyak, ada yang muda, ada yang tua, ada yang tua muda. Salam kita sebutkan, itu sana kepada hadirin, tidak salah. Ya kan? Misalnya saya yang muda, umur saya muda, tapi yang hadir itu tokoh-tokoh masyarakat, orang tua-tua, orang muda-muda pun ada dalam suatu acara formal. Iya kan? Itu sana saya bilang semua mengangguk, sana termasuk orang tua-tua juga. Tapi kalau dalam perseharian dia lewat pulang kata Minang tadi, kato mandaki, kato manurun, kato malereng, kato mandata. Itulah filosofinya yang melekat dengan masyarakat pesisir. Pak Butar-Butar. Sudah banyak mendengar penjelasan dari Pak Tupang dan Pak Munzir Tagalu. Apa yang bisa Pak Butar-Butar serap dari penjelasan tadi itu? Bahwa ada beda kata horas itu dengan sapaan dusana oleh masyarakat pesisir Sibolga sekitarnya. Bagaimana tanggapan Bapak? Sebelum saya utarakan semuanya, memperjelas kata horas ini kan dua, pas tadi yang dibilang Pak Tupang itu. Duanya ini. Dan tidak lari ini dari unsur Dalian Natolu. Antara hula-hula, antara anak atau pamuruon, dan antara namar dongan sabutua, namar dongan tu. Makanya ada tiga tadi, hipas, tondi, togu. Makanya sejak ada kata-kata itu kan, pertama kata, ada itu, entah siapa mengatakan itu pertama sekali kepada keturunan dari Batara Guru. Martatam mabaringin marurat jabi-jabi. Horas, kan sudah ada kata horas itu. Horas, tondi madingin, pirir tondi matogu. Itu. Pirir tondi matogu. Yang saya maksud Pak Butar-Butar, secara khusus, katakanlah sebagai masyarakat Batak yang sudah terbiasa dengan kata horas tadi itu, tinggal di Sibolga, daerah pesisir,
mungkin pernah mendengar kata atau sapaan salam Oi Dusana itu. Bagaimana perasaan Bapak mendengar itu? Oh. Dulu pernah aku cerita, dulu kan agak kompak aku dengan Raja Japar. Almarhum ya. Almarhum. Ya. Memang juga ada di sini kampung Batak. Ya. Nah, apa tadi yang dijelaskan Bapak itu mengenai Huta Galung. Ya. Tapi dari dulunya memang sudah dikatakan Pak Raja Japar itu yang membentuk kampung ini Balga Huta Galung namanya. Si Balga, si Bolon, katanya bisa diangkat batu. Itu kata dia dah. Ya. Jadi mengenai kata Ahoy Dusana, dia pun cerita. Oi Dusana. Iya, dia pun cerita dulu. Karena orang tua ini sudah agak capek dia melaut kan, sudah agak capek dia melaut. Jadi dilihatnya lah kawannya yang membawa biduk, apa namanya? Mendayung biduk. Perahu. Bukan seperti sekarang perahu. Dulu kan ada bahasa Sibulganya. Sarampu. Biduk. Ya. Jadi kata si orang tua yang sudah di pinggir pantai, pas lewat kawannya kan, ahoy Dusana, istilahnya seperti kawan. Kawan. Tapi dari nada suara itu sudah kecapean orang tua ini. Jadi memang kalau Raja Japar dulu menceritakan, asik sekali kita mendengar ini. Karena kita menganggap itu betul. Oke. Kalau secara pribadi Amang, ya kan, secara pribadi Amang, adakah perasaan Amang merasa nyaman ketika mendengar ucapan Oi Dusana itu? Perasaan Amang? Ya pasti senang. Karena kalau sudah dibilang Dusana, yang sudah itu. Dia menganggap kita saudaranya. Kita saudaranya, adiknya atau anak-anaknya. Iya. Kata Dusana ini kan sudah paling berharga ini dah. Iya. Oke. Baik. Beda itu dengan abang, kakak. Ya. Kalau bahasa Dusana itu sangat-sangat istilahnya akrab. tinggi, akrab, tinggi nilainya gitulah. Oke, Abang. Kalau menurut aku dah. Iya. Artinya begini pemirsa, bahwa sapaan Oi Dusana itu, Pak Mujir, Pak Tupang, ya oleh masyarakat pendatang di Sibolga dan sekitarnya ini, artinya bisa juga diterima, kan seperti itu. Iya. Bisa diterima. Contoh seperti yang disampaikan oleh Pak Sahat tadi. Ketika ada sebuah pertemuan, tidak membeda-bedakan, artinya ada undangan pertemuan, ya kan? Orang Batak, yang orang Nias, ada di situ semua. Biasa kita saksikan seorang pejabat ketika memberikan sambutan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab, Waalaikumsalam, bagian menjawab, kan begitu? Iya. Kemudian, Horas, katanya kan begitu? Doa. Menjua-jua, Yahubu, Ahoy, baru Oi di sana. Artinya kan secara walaupun masih terbatas dalam konteks kegiatan seperti itu, tapi sudah bisa diterima ya, Bang, ya. Baik, pemirsa, akan kami lanjutkan kembali pada sesi yang terakhir, perbincangan tentang sapaan Oi Dusana bagi masyarakat pesisir Sibolga, Tapan Ulu Tengah sekitarnya. Pesona budaya. Padiala pata pandayung bidu sampai juo ka muaro. Alamahota balik kami samo dudu malape taraga ka sana sudaro. Di sana. Balabu biduk di kualo, biduk pincalang babalik haluan. Tentulah tadanga salah dikato, sana ngemunak dangakan, mau munak maafkan, indak mau haru jangan. Di sana. Pemirsa Pesona Budaya, kami lanjutkan perbincangan mengenai sapaan Oi Dusana ini tadi pada sesi yang terakhir. Pak Sahat, seingat Pak Sahat, mulai tahun berapa sapaan Oi Dusana ini mulai terdengar
dan bagaimana prosesnya selain diperluas oleh media sosial? Begini, tadi nyambung juga ini tadi dari pembicaraan pertama kedua. Setelah perbincangan mengenai istilah panggilan sebutan dalam acara salam masyarakat Ciboga Pesisir dari Oi Lamat, Oi Rundu, ini berproses, kemudian beberapa tokoh tadi kurang dilibatkan, yang terlibat di sini, sehingga ini tidak nyambung karena kurang bersahabat dengan masyarakat pesisir pada umumnya. Maka sejak saya lanjutkan ke pengurusan lembaga dari almarhum Rajoki Nainggolan, ini kemudian berkembang pembahasan ini, kita gali lagi kembali potensi-potensi tradisi lama oleh masyarakat leluhur, maka lahirlah istilah Oi Dusana ini. Oke. Adakah peresmian atau pendeklarasian untuk ucapan itu? Iya, saya sebutkan. Kalau pendelegation secara resmi tidak disebutkan. Kebetulan saya waktu lembaga, pada masa itu menjabat sebagai camat Sibolga Selatan. Saya bukakan. Waktu berbincang-bincang secara dinas, saya sampaikan kepada beliau, wali kota periode pertama pada saat itu, saya sebutkan sajalah, supaya jelas sama masyarakat Sibolga, Dr. Randus Muhammad Sarpi Utawuruk, bincang-bincang supaya adat pesisir ini, kebetulan saya ketua lembaga merangkap, bawahan beliau sebagai camat, wajar saya berikan masukan kepada beliau sehingga tercetuslah kalimat ini, dan pertama disebutkan beliau pada salah satu acara di Gedung Nasional. Tak salah saya itu masalah mengenai Dewan Pendidikan, para guru hadir pada waktu itu, pertemuan itu. Dan diucapkan beliau lah pertama salam itu setelah Assalamualaikum, Horas, Jahobu, Jahobu, Banjua-jua, Ahoy, Oi Dusana. Oke. Dan pada waktu itu masyarakat penonton masih diam, bingung, nggak menjawab. Adalah seseorang dari belakang, Oi Dusana menjawab. Nah, itulah ceritanya. Sehingga dari situlah pelan-pelan disosialisasikan, media pun ikut mengkampanyekan, dan sampai hari ini. Jadi istilah, jadi bukannya memang muncul belakangan ini, tapi ini bukan muncul sekonyong-konyong, digali dari kebiasaan tradisi masyarakat. Bukankah kita penerus pelanjut dari perjuangan budaya adat ini sebagai generasi muda, tentu kan kemajuannya yang kita lihat. Demikian. Jadi kesimpulan dari Pak Sahat bahwa pengucapan Oi Dusana itu memang tidak ada peresmian tersendiri, belum, tidak ada deklarasi baik dari pemerintah kota maupun dari lembaga, tidak ada, belum ada. Artinya berkembang dengan secara alamiah. Baik. Idealnya Pak Mujir, kalau Horas, kata Horas, jelas balasannya Horas. Kalau Oi Dusana ini macam mana? Apa jawaban yang ideal? Kalau tegur dari sapa, sisi sapa sosial, interaksi sosial. Kalau interaksi sosial sederhana. Karena dia kan memanggil, Oi, menyapa. Bila ada ucapan kita dengar, Oi Dusana, sepantasnya kita menjawab, Yo Dusana. Yo Dusana. Itulah wujud penerimaan kita akan sapaan orang lain kepada kita sebagai wujud keakraban dan familiar. Di situ dia. Yang terakhir Pak Mujir, ucapan Oi Dusana ini saya perhatikan memang berbeda struktur dan penggunaannya dengan kata Horas. Nanti ada pertanyaan terakhir untuk Amang. Begini, tadi kan hanya sapaan, salam, ya kan? Ini kan biasanya hanya dilakukan pada saat acara-acara tertentu. Dan biasanya yang kita perhatikan pada acara-acara resmi. Kalau acara-acara kekeluargaan terbatas itu juga salam. Jarang terdengar, terkecuali bagi masyarakat pesisir tetap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan begitu. Jarang disambung itu dengan Oi Dusana. Jarang itu. Baik di awal maupun di akhir. Kan begitu. Tersosialisasi secara umum. Dan tadi pemirsa, apabila ada salam Oi Dusana sebagai imbauan dan sapaan, maka jawaban yang pas
Yo di sana artinya iya. Iya. Yo di sana. Ya saudara. Tapi Iya. Iya, benar. Baik. Artinya dipakai masih secara terbatas. Ya Mas Arias. Iya. Amang, pada sisi terakhir ini, khusus kata horas, apa yang saya perhatikan dan selalu saya amati, kata horas itu selalu dipakai pada awal acara, misalnya menyampaikan sambutan, bicara, ya kan? Nah, kemudian juga di bagian akhir selalu itu disampaikan, horas. Kalau saya salah, tolong Amang perbaiki. Apa yang saya ketahui dari pemakaian kata horas itu bisa dipergunakan pada saat bersuka cita maupun saat berduka. Apakah betul saya itu? Bisa. Karena itu doa. Tapi lebih banyaklah itu digunakan di waktu pesta. Pesta bersuka cita, bersukaria. Ya. Nah, karena kalau diucapkan itu di dalam acara duka, karena orang yang berduka itu kan perlu kita memberikan hiburan. Iya, penghiburan. Nah, Ya. penghiburan. Makanya saya katakan tadi. Jadi penutupnya juga ada dengan kata horas, karena kata horas itu tadi tidak ada bedanya dengan doa. Dengan doa. Makanya ya yang saya amati Pak Saad dan Pak Munjir, ketika dalam acara kemalangan, maka bicaralah dari misalnya dari hula-hula atau dari keluarga lah begitu. Bla 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 panjang. Saya sabar-sabar mahamu, sudah iya matutu horas katanya itu selalu ditutup kan? Selalu ditutup dengan horas. Istilahnya dua kami lah menyertai kalian. Iya. Itulah. Aso tondina kuat tondina. Jadi artinya dalam suka dan duka kata horas itu bisa dipergunakan. Tapi sesuaikan situasinya. Iya. Tentu kalau di acara pesta suaranya lebih keras. Horas. Tapi karena kalau di kita acara bergembira. Iya, tapi kalau dalam berduka horas, lebih lemah dia. Intonasinya berubah. Horas maha muda. Iya. Oke, Pak Saad, menutup acara kita apa tambahan? Ya, memang secara kebudayaan kita ini menggali potensi budaya, menggali potensi yang ada untuk menjadi suatu landasan kebudayaan daerah, budaya lokal yang menjadi dasar dari kebudayaan nasional. Saya merujuk kepada, saya lihat ada undang-undang baru, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Ini berkaitan dengan kita ngomongkan ini. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, lihat di Google nanti, tentang pemajuan kebudayaan. Di situ ada 4 strategi disebutkan di undang-undang itu, strategi dalam mewujudkan upaya-upaya mewujudkan pemajuan kebudayaan. Ya, singkat ada saja. 4 strategis. Ini perlu Pak. Yang pertama, upaya untuk memfungsikan, menjalankan, kemudian membina dan melaksanakan. Memfungsikan, mengembangkan, melaksanakan dan pembinaan kebudayaan. Ada 10 objek yang perlu untuk memajukan kebudayaan lokal yang menjadi dasar landasan kebudayaan nasional ini. Pertama, adat istiadat. Tradisi lisan, ada 10. Tradisi lisan, adat istiadat, manuskrip, situs, kebiasaan pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, olahraga tradisional. Oke, kesimpulannya. Kesimpulannya, singkat saja, ya. Salah satu yang kita bahas ini, di sana ini adalah masuk dari objek tradisi lisan. Tradisi lisan masyarakat sehari-hari yang kita angkat, kita majukan. Nah, disinilah diperlukan pelaksanaan undang-undang ini, disebutkan di sana agar pemerintah daerah mengimplementasikan 10 objek pemajuan kebudayaan itu. Salah satu itu tadi. Tradisi lisan itu kan di sana ini. Bagaimana tradisi lisan ini supaya jangan hilang, dikuatkan dengan peraturan daerah. Ini yang diharapkan sehingga 10 objek pemajuan budaya ini terdaftar
terregister di masing-masing daerah. Oke. Itu harapan saya. Harapan Pak Saad adalah penguatan ya. Penguatan posisi dari sapaan OI Dusana iya, ini dalam satu peraturan daerah. Oke. Karena ini masuk bagian dari 10 ya, objek pemajuan kebudayaan tradisi lisan. Yang terakhir, Pak Munjir. Pertanyaan sebetulnya ini. Iya. Dan ini pertanyaan kita semua. Selain daripada perda yang dinyatakan oleh Pak Sumatipang tadi, kepada siapa kita mengadukan ini lembaga adat budaya pesisir itu? Apa tanggapan Pak Munjir? Sebenarnya penguatan ini kan hanya menopang. Ya. Yang lebih utama ini menjadi milik kita bersama. Ya, oke. Sapaan ini menjadi milik kita bersama sehingga kita bangga dan penuh sukacita untuk melaksanakan sapaan ini. Terserah itu pernyataan penguatannya dari perda ataupun dari lembaga. Dari lembaga apapun. Oke. Kembali kita ke masyarakat, mari kita manfaatkan, kita miliki sapaan ini merupakan wujud dari ciri khas masyarakat kota itu sendiri. Sebagai tradisi lisan masyarakat pesisir. Pemirsa Pesona Budaya, agaknya masih terlalu banyak hal yang perlu kami gali. Namun oleh karena waktu dan kesempatan yang terbatas, maka kita padakan dulu perbincangan hari ini tentang sapaan khusus masyarakat pesisir Sibolga sekitarnya dengan salam Oi Dusana. Kesimpulan daripada apa yang kami sampaikan termasuk juga kepada Amang Butar-Butar, terima kasih atas dukungan Amang, dan tentu saja karena ada menjadi bisa, dari bisa menjadi biasa, menjadi biasa, kebiasaan, kemudian kita harapkan membudaya. Nah, itulah tahapan-tahapan yang kita perlukan. Namun apapun ceritanya, bahwa sapaan Oi Dusana di Sibolga sekitarnya itu bagi masyarakat pesisir sudah lazim dan sering kita dengar. Terima kasih Pak Saad atas waktunya. Pak Munjir, terima kasih. Pak Butar-Butar, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Pemirsa, demikianlah perbincangan kami hari ini di paket acara Pesona Budaya. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Sampai jumpa pada edisi yang akan datang. Kami sampaikan salam yang sudah sangat akrab di daerah kita ini, yaitu kata Horas dan Oi Dusana. Kita mulai. 3, 2, 1. Horas! Oi Dusana!